akan sapa terlebih dahulu jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Jamsari yang berada di Masjid Hasyim Asy'ari, Jakarta. Niko, di sana ada pemantauan hilal dan bagaimana prosesnya sejauh ini? Ya, Radi dan juga saudara, nanti rencananya pemantauan hilal akan berlangsung pada pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat, dan itu akan secara intensif dilakukan hingga nanti menjelang maghrib atau hingga nanti matahari terbenam. Dan di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini akan dipantau langsung oleh tim Falakiyah, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta yang saat ini sudah melakukan persiapan. Kalau di belakang saya ini sudah mempersiapkan teleskop untuk nanti penunjang, sebagai alat penunjang untuk memantau hilal pada sore hari ini. Dan saya sekarang tidak sendiri, Radi dan juga saudara, saya sudah bersama Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Abdul Kholik Sholeh. Pak Kiai, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sejauh ini berdasarkan dari Lembaga Falakiyah dari DKI Jakarta, persiapan untuk memantau hilal sore hari ini di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari seperti apa Pak? Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta hari ini melaksanakan kegiatan Ru'yatul Hilal untuk penentuan 1 Ramadan 1447. Kami dan tim sudah menyiapkan alat, pertama teleskop teleskop robotik yang dari teleskop tersebut disambung dengan kamera, dan para jamaah yang hadir pada kesempatan ini bisa melihat langsung di layar. Jadi kami tidak pakai ngintip-ngintip bulan lagi dari kamera itu karena sudah tersambung ke kamera gitu ya. Dari teleskop ke kamera, dan kemudian kami tambah dengan alat penunjang lainnya yaitu teodolit, dan juga ditambah dengan alat manual yaitu rubuk mujayab, yang mudah-mudahan dengan 3 alat tersebut bisa bersahabat juga dengan kondisi alam yang pada kesempatan sore ini. Data hisab kami di Nahdlatul Ulama itu ada 3 hal. Pertama, mustahilur ru'yah. Yang kedua, imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu sesuatu yang mungkin diru'yah ketika ketinggian hilalnya itu 3 derajat ke atas. Dan yang ketiga, qat'i ru'yah, sesuatu yang pasti diru'yah dan pasti terlihat ketika di 9 derajat ke atas. Nah, kondisi pada kesempatan sore ini, data hisab yang kami miliki itu masuk dalam kategori mustahil ru'yah karena masih di bawah -1 derajat. Artinya sesuatu yang sangat mustahil untuk terlihat. Namun demikian, kami tetap berpegang kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam satu hadis, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in humma alaikum fa akmilu thalathina yauman. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah kalian karena melihat hilal. Tapi kalau seandainya tertutup oleh awan dan terkendala yang lain, fa akmilu, sempurnakan Sya'bannya itu menjadi 30 hari. Terlihat atau tidak terlihat, kita lihat nanti ketika matahari tenggelam huruf di jam 18:11 masuknya waktu maghrib. Terlihat atau tidak terlihat akan kami laporkan ke pertama pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang kemudian yang kedua kita laporkan ke Kemenag Republik Indonesia sebagai bahan masukan untuk sidang isbat. Oke, Pak Kiai, sebenarnya kalau misalnya kita lihat di rukyat hari ini kan hilal itu berada di bawah ufuk ya, berarti di bawah rata-rata Pak. Sebenarnya seberapa kemungkinan, apakah ada kemungkinan, berapa persen kemungkinan hilal itu bisa terlihat pada hari ini? Kemungkinannya sangat tipis, yang saya sampaikan tadi mustahil ru'yah. Karena imkanur ru'yah, sesuatu yang bisa diru'yat itu apabila 3 derajat minimal ke atas. Itu imkan, sesuatu yang mungkin. Tapi karena ini jauh di bawah kriteria, bahkan minus 1 derajat, jadi sangat-sangat susah untuk bisa terlihat. Dan pada hari ini
pada hari ini tanggal 17 Februari ini ada terjadi gerhana matahari cincin ini. Tapi di Indonesia itu tidak terlihat. Ada sebagian yang berpendapat bahwasanya itu sebagai dasar untuk bisa melihatnya hilal. Itu tidak. Itu bukan indikator untuk bisa terlihat atau tidaknya hilal. Jadi kami menggunakannya adalah ru'yatul hilal, bukan ru'yatul kusuf. Ya, jadi bukan indikator sebagai penentu untuk awal bulan terjadinya gerhana matahari pada hari ini. Pak Kiai, di Jakarta sendiri kan ada beberapa titik ya Pak sebagai pemantau hilal 1 Ramadan 1447 Hijriah. Kalau di titik-titik lain apakah terpantau juga hilalnya atau bagaimana Pak? Mengacu kepada hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung, kami menggunakan sistem ru'yatul hilal wilayatul hukmi, bukan standar patokan internasional. Artinya, kalau salah satu titik saja di Indonesia, entah itu di Papua, entah itu di Kalimantan atau sampai Aceh, satu saja terlihat, itu maka bisa masuk 1 Ramadan. Atau di Jakarta yang ada 5 titik ini, salah satu dari Jakarta ada yang melihat, itu sudah bisa menjadi patokan. Oke, berarti kita harapkan yang terbaik ya Pak Kiai. Kita harapkan yang terbaik dan kita ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Tunggu hasil keputusan pemerintah. Pak Kiai, tentunya kita bersama-sama menunggu hasil dari Kementerian Agama untuk penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Apakah besok atau hari lusa? Ya, terima kasih Pak Kiai Haji Abdul Kholik Soleh atas wawancaranya bersama Kompas TV. Silakan melanjutkan aktivitas kembali Pak. Nah itu tadi Radi dan juga saudara pernyataan dari Lembaga Falakiyah NU DKI Jakarta yang menyatakan bahwa dari pantauan sementara ini hilal masih berada di bawah rata-rata atau di bawah ufuk dan juga tidak terlihat. Itu artinya berdasarkan laporan dari Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari atau salah satu titik pantauan hilal pada sore hari ini, hilal ini tidak terlihat dan mereka menyimpulkan bahwa puasa nanti akan jatuh pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026. Tentu kita masih bersama-sama menunggu sidang isbat yang nantinya akan digelar oleh Kementerian Agama pada sore hari ini. Radi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Niko Anggriawan dan juru kamera Jamsari melaporkan langsung dari Masjid Hashim Asy'ari Jakarta. Nanti akan kami perbaharui lagi informasi pemantauan hilal dari sana. Dan ini adalah proses pemantauan hilal di Masjid Hashim Asy'ari Jakarta seperti yang dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan tadi.